Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Wanita Penghibur episode kelima. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Siapa yang mau ada di tempat itu? Gadis mana yang mau merusak masa depannya sendiri jika bukan karena terpaksa? Ungkap Alena dengan penuh perasaan hingga air matanya menetes. Adrian pun menghentikan mobilnya secara mendadak, lalu melihat ke arah Alena. Adrian menatap Alena sangat dalam. Dia berpikir, jika Alena adalah putri Pak Tama, bagaimana mungkin hidupnya seburuk itu? Sementara Pak Tama adalah orang yang kaya raya. Tapi kenapa putrinya menjadi wanita penghibur? Adrian membuka jasnya kemudian menutupi tubuh Alena. Sementara Alena masih menangis menatap Adrian. Apa yang terjadi? Coba jelaskan. Malam itu saat pertama kita bertemu, pakaianmu masih biasa saja. Apa malam itu kamu ke rumah Pak Tama, ayahmu? Alena tercengang merasa heran. Bagaimana kamu tahu kalau dia ayahku? Tapi aku sudah tidak menganggapnya sebagai ayahku lagi. Aku tidak perlu tahu kamu masih menganggap dia ayahmu atau tidak. Tapi biar bagaimanapun, dia tetap ayahmu. Kamu tahu, siapa yang menyuruhku menyelamatkanmu dari pria-pria itu? Pak Tama. Dia tidak ingin putrinya bekerja seperti itu. Aku tahu, dia hanya tidak ingin menanggung malu, bukan karena dia peduli. Lagian, untuk apa kamu menyelamatkan aku? Aku tidak butuh bantuan siapapun. Aku bisa mengatasi masalahku sendiri. Mendengar jawaban Alena, Adrian merasa enggan untuk berdebat. Dia merasa watak Alena sama kerasnya dengan Pak Tama. Apapun yang akan dia katakan akan percuma jika hatinya seperti itu. Adrian tak bicara apapun lagi. Dia kembali menyalakan mobilnya dan melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan tinggi. Kemudian berhenti tepat di depan rumah Pak Tama. Kenapa kamu bawa aku ke rumah ini? Aku merasa tidak sudi menginjakan kakiku di rumah itu. Ucap Alena yang enggan turun dari mobil, tepat saat Adrian melepaskan sabuk pengamannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu sama ayahmu. Aku tidak tahu ada permasalahan apa di antara kalian. Tapi aku hanya menjalankan perintah Pak Tama. Sekarang turun. Jika kamu perlu bicara atau marah, nanti setelah bertemu ayahmu, jangan di sini. Pinta Adrian yang langsung turun lebih dulu dari mobilnya. Nampak Alena masih di dalam mobil sedang berpikir. Hei, apa lagi yang kamu pikirkan? Ayo turun. Alena menghembuskan nafas kasar. Dia tentu tidak ingin bertemu dan berdebat dengan ayahnya. Tapi bagaimanapun dia harus tetap menghadapi apapun yang terjadi. Tepat saat Adrian dan Alena masuk ke dalam rumah tersebut, Pak Tama baru saja menuruni anak tangga. Melihat Alena dan Adrian datang, dia pun merasa sangat murka dan penuh marah. Terlebih
saat melihat Alena berdandan seperti wanita murahan. Pak Tama langsung menghampiri Alena yang berdiri di samping Adrian. Plak! Telapak tangan Pak Tama tepat mendarat ke pipi Alena. Sementara Adrian sontak merasa sangat terkejut. Memalukan. Kau itu putri dari seorang Aditama. Apa yang akan orang katakan jika mereka tahu putriku menjadi wanita penghibur, hah? Di mana harga diri dan otakmu? Mendapatkan tamparan yang cukup keras, Alena seakan sudah merasa kebal. Dia malah mengangkat kepalanya, lalu menatap benci ayahnya dengan tajam. Apa ayah sudah puas? Apa aku dibawa ke sini hanya untuk mendapatkan tamparan ini? Jika sudah tidak ada lagi yang penting, aku mau pulang, balas Alena. Pak Tama semakin terbakar emosi. Dia mengatur nafasnya dan kembali melayangkan tangannya. Tanpa pikir panjang, Adrian yang melihatnya langsung mencegah Pak Tama. Tunggu, Pak. Apa tidak sebaiknya dibicarakan baik-baik? Maksud saya, walaupun Pak Tama menamparnya berkali-kali, saya rasa itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ucap Adrian mencoba membuka jalan pikiran Pak Tama, hingga Pak Tama mengurungkan niatnya dan mencoba berdamai dengan putrinya. Alena, berhenti kamu dari pekerjaan itu. Ayah akan membiayai rumah sakit ibumu, jadi kamu tidak harus bekerja di sana. Pria-pria di sana bisa saja merusakmu, perintah Pak Tama. Aku sudah rusak sebelum bekerja di sana. Hatiku, cintaku, kebahagiaan yang harusnya aku miliki, semua sudah kau rusak. Tidak, aku sudah berjanji untuk tidak menerima uang darimu lagi. Aku bisa jaga diri, dan jangan ikut campur urusanku lagi. Alena langsung pergi setelah mengatakan itu. Pak Tama diam saja membiarkan Alena pergi. Dia merasa semakin marah, tapi terbesit rasa bersalah dalam hatinya. Sementara Adrian merasa kebingungan dengan perdebatan antara ayah dan anaknya itu. Hingga akhirnya dia juga pamit pada Pak Tama untuk pulang. Tapi sebenarnya dia ingin mengejar Alena. Adrian naik ke mobilnya dan pergi menyusul Alena. Dia yakin Alena pasti tidak jauh dari sana. Dia akhirnya melihat Alena berjalan dengan cepat sambil mengusap air matanya. Adrian pun menghampirinya dan berhenti tepat di samping Alena. Masuk, aku antar kamu pulang, pinta Adrian tegas. Kamu disuruh sama ayah lagi untuk ikuti aku kan? Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri. Tolak Alena yang masih kesal jika berurusan dengan ayahnya. Aku bilang masuk. Mau masuk sendiri atau aku paksa kamu masuk ke dalam mobil ini? Ancam Adrian. Dia tidak akan membiarkan Alena pulang dengan pakaian seperti itu. Orang bisa saja mengganggu Alena di jalanan. Alena pun masuk ke dalam mobil Adrian, walaupun merasa terpaksa. Air matanya masih saja menetes. Dia menyesali semuanya. Menyesal karena tidak memaksa untuk sekolah yang tinggi agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Dia juga menyesali keadaannya yang sekarang, saat dia tidak punya pilihan lain yang lebih baik. Sejak dulu, dia terlalu terlena dengan uang nafkah yang diberikan ayahnya.
Walaupun hanya bisa dipakai membeli makanan saja tiap bulan. Tapi dia menyesali kenapa tidak sejak dulu dia berusaha merubah nasibnya. Dan akhirnya dia sekarang terjebak sendiri. Alena terus menangis sesenggukan hingga membuat Adrian merasa kebingungan sambil menyetir. Aku baru saja melihat watak Pak Tama pada dirimu. Aku percaya dia memang ayahmu, ungkap Adrian sambil melihat ke arah Alena sekilas dan kembali fokus menyetir. Aku sudah bilang, aku tidak ingin menjadi anaknya. Aku benci ayahku. Aku sangat membencinya, balas Alena. Nah, sifatmu yang seperti itu sama persis dengan Pak Tama. Keras kepala dan teguh pendirian. Ego yang tinggi, sombong, angkuh. Jadi, walaupun kau membenci ayahmu, tapi tetap saja sifatnya sudah menurun padamu, tambah Adrian. Apa maksud kamu bicara seperti itu? Tanya Alena yang akhirnya menghapus air matanya dan menatap tajam Adrian. Sebenarnya kali ini ayahmu benar. Tempat kamu bekerja itu terlalu beresiko. Dia itu sebenarnya menyayangi kamu. Buktinya, aku sampai diperintahkan untuk menyelamatkan kamu tadi. Tapi kalau kamu tidak mau jika ayahmu membantu pengobatan ibumu, ya sudahlah, itu hak kamu, ungkap Adrian yang sebenarnya merasa peduli, tapi juga merasa kesal dan kecewa pada Alena. Berhentilah membela ayahku, dan tentang hidupku, kamu tidak tahu apapun. Kamu juga tidak tahu apapun antara aku dan ayahku. Keesokan harinya, Adrian mulai merasa tidak tenang. Dia ingin bersikap cuek ataupun tidak peduli. Tapi entah kenapa, dia tetap saja merasa khawatir pada Alena. Dia cemas dan khawatir jika Alena tetap kembali ke tempat itu dan dibayar oleh pria-pria yang jelas-jelas hanya mencari kepuasan di sana. Rasa khawatirnya bahkan membuatnya tidak bisa fokus untuk bekerja. Kenapa aku malah memikirkan dia? Dia mau jadi wanita penghibur atau apapun itu, tidak ada urusannya denganku. Aku tidak perlu memikirkan ataupun peduli padanya. Protesnya pada dirinya sendiri, hingga dia berusaha fokus pada pekerjaannya. Tepat setelah maghrib, dia berusaha mengalihkan pikirannya dengan menelpon teman-temannya dan mengajak mereka untuk makan bersama. Sementara Alena ternyata tetap datang ke klub untuk tetap bekerja. Apa yang akan terjadi padanya?